Namun dalam proses penguburan, orang-orang yang hadir dalam tradisi pernikahan hantu itu terkejut ketika mendengar suara dari dalam peti mati. Ketika peti dibuka, mereka menemukan wanita yang bisu dan tuli itu masih hidup dan bernyawa. Masyarakat Cina memiliki tradisi yang aneh dan cukup mengerikan, di mana dalam tradisi dan ritual tersebut, para anggota keluarga pria yang telah meninggal dinikahkan dengan mayat seorang wanita. Tradisi mengerikan yang masih dipercaya dan dijalani oleh masyarakat pinggiran Cina. Mereka percaya jika ritual dan tradisi ini tidak dilakukan, maka keluarga yang ditinggalkan akan menerima musibah dan kesialan. Seperti apakah kisah tradisi pernikahan pengantin hantu yang mengerikan ini? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Noni Penny semakin semangat dalam membuat video baru. Stay strong, Darksiders! Sebagian masyarakat Cina masih mempercayai dan menjalani tradisi kuno yang mengerikan tersebut selama 3.000 tahun lebih. Mereka meyakini jika mereka tidak melakukan ritual pernikahan hantu tersebut, maka pria lajang yang telah meninggal tidak akan memiliki pasangan di alam baka. Pernikahan hantu tersebut melibatkan mayat wanita yang dinikahkan dengan mayat pria yang telah meninggal. Pernikahan hantu dilakukan seperti acara pernikahan orang yang masih hidup. Anggota keluarga berkumpul, makan, minum, dan bersenang-senang menikmati pesta pernikahan. Pihak pengantin pria memberikan hadiah kepada keluarga pengantin wanita. Keluarga pengantin hantu meminta mahar seperti perhiasan, pelayan,
atau pembantu rumah tangga, dan juga rumah mewah. Namun semua mahar tersebut terbuat dalam bentuk kertas. Keluarga pengantin hantu percaya bahwa semua mahar itu akan diterima oleh pengantin hantu di alam baka. Mereka juga membayar ahli Feng Shui yang akan bertugas sebagai mak comblang untuk mencari mayat sebagai jodoh untuk dinikahkan dengan mayat pria tersebut. Bahkan terdapat beberapa biro jodoh dan perusahaan yang menyediakan mayat wanita untuk melakukan tradisi pernikahan hantu yang mengerikan itu. Mayat wanita yang masih segar bisa dijual dengan harga ratusan juta, sementara mayat wanita yang dikubur puluhan tahun dan telah menjadi tulang belulang berharga 10 hingga belasan juta. Akibatnya banyak terjadi kasus pencurian mayat, dikarenakan harga mayat untuk tradisi itu cukup menggiurkan. Masyarakat Cina mulai mengubur anggota keluarganya di dekat rumah mereka, tidak lagi di pegunungan. Banyak masyarakat Cina yang rela membayar jasa penjaga kuburan untuk menjaga mayat anggota keluarga mereka agar tidak dicuri. Dalam tradisi pernikahan hantu tersebut, biasanya terdapat nisan kedua mempelai dan sebuah perjamuan serta pesta perayaan seperti tradisi pernikahan pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan menggali tulang belulang mayat pengantin wanita dan menaruhnya di dalam kuburan pengantin pria. Seorang ahli budaya Cina dari Universitas Shanghai yang bernama Huang Jinchun menceritakan bahwa tradisi ini masih dianggap lumrah oleh sebagian besar masyarakat Cina. Selama bertahun-tahun, Wang Jinchun melakukan penelitian di kawasan dataran tinggi Loess, Cina, mempelajari tradisi yang tidak dianggap tabu bagi masyarakat setempat. Dan gilanya, tidak ada seorang pun penduduk yang merasa tabu akan tradisi pernikahan hantu yang tidak masuk akal dan mengerikan itu. Karena bagi mereka, tradisi pernikahan hantu itu bukanlah hal yang tabu dan lumrah dalam perjalanan kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut berkembang menjadi lebih mengerikan. Seorang wanita yang masih lajang diperbolehkan untuk menikah dengan mayat seorang pria yang telah meninggal demi gengsi dan status sosial keluarga. Karena status telah menikah dianggap mampu menaikkan derajat seseorang di tengah-tengah masyarakat yang melegalkan tradisi pernikahan hantu. Dan akhirnya mayat berubah menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Berjalannya waktu, negara Cina mengalami masalah statistik, ketidakseimbangan gender. Laporan dari Biro Statistik Nasional Cina menyebutkan bahwa jumlah pria di Cina membengkak menjadi 32,6 juta jiwa, lebih banyak dibandingkan jumlah wanita pada akhir tahun 2017. Di Provinsi Shaanxi, pria-pria lajang yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pasangan seorang wanita dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan bagi para orang tua. Mereka dianggap tidak beruntung, serta menurunkan status sosial keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut, pernikahan hantu dianggap sebagai solusi yang bisa dijadikan pilihan. Dampak buruk dari hal tersebut adalah ketika tersiarnya kabar bahwa ada seorang gadis muda yang tengah sekarat di kota itu, puluhan keluarga bergegas memadati rumah sakit. Mereka bersiap untuk berlomba di pasar lelang mayat. Hal yang lebih menyayat hati adalah ketika keluarga wanita yang tengah sekarat tersebut mengizinkan lelang terjadi, lebih mengharapkan uang hasil lelang mayat daripada kesembuhan anak gadis mereka. Seorang karyawan di sebuah rumah sakit di kota Shaanxi yang bernama Wang Yong bercerita, ketika lomba lelang berakhir, keluarga si gadis yang tengah sekarat itu sepakat untuk menyerahkan mayat gadis itu kepada pemenang lelang. Namun gadis yang sekarat itu yang diharapkan mati akhirnya masih sanggup untuk bertahan hidup. Berawal dari tradisi pernikahan hantu, perdagangan mayat kemudian menjelma menjadi bisnis gelap yang menjanjikan bagi sejumlah oknum yang tak berperi kemanusiaan.
Akibatnya tercatat sekitar 14 kasus pembunuhan di Cina yang dilatari transaksi perdagangan mayat untuk upacara pernikahan hantu. Pada tahun 2016, kepolisian berhasil meringkus seorang pria bernama Ma Chonghua yang terbukti membunuh 2 wanita dengan keterbelakangan mental dan menjual mayat kedua gadis tersebut seharga 113 juta per mayat. Sebelumnya pada tahun 2015, dilaporkan ada 14 mayat perempuan yang dicuri di suatu desa di Provinsi Shaanxi. Para warga desa mengatakan bahwa para penggali kubur mencuri mayat-mayat itu untuk dijual. Lebih mengkhawatirkan adalah adanya laporan-laporan perampokan makam dan bahkan kasus pembunuhan yang dilatar belakangi oleh tradisi mengerikan ini. Hasil dari penelitian Huang Jinchun, Kepala Departemen Sastra dan Budaya Cina di Shanghai University, yang melakukan studi lapangan soal pernikahan hantu di Shaanxi antara tahun 2008 dan 2010, menyebutkan harga mayat atau tulang belulang wanita muda meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2006, pemerintah Cina sudah menetapkan hukum yang melarang perdagangan mayat. Tapi para perampok tetap saja berkeliaran menggali kuburan untuk mencari mayat dan menjualnya. Bahkan beberapa tahun yang lewat, seorang pria yang ditangkap di Liangcheng, Mongolia, mengatakan kepada polisi bahwa ia membunuh seorang wanita, kemudian menjual mayatnya kepada keluarga yang mencari pasangan pengantin hantu. Salah satu keluarga dari kota Linzhou, provinsi Yunnan yang terletak di bagian utara Cina, membongkar kasus kejahatan seorang pelaku perdagangan mayat. Keluarga itu membeli sosok mayat wanita untuk dijadikan pengantin wanita, serta dikubur bersama mayat putra kesayangan mereka dalam tradisi pernikahan hantu. Namun dalam proses penguburan, orang-orang yang hadir dalam tradisi pernikahan hantu itu terkejut ketika mendengar suara dari dalam peti mati. Ketika peti dibuka, mereka menemukan wanita yang bisu dan tuli itu masih hidup dan bernyawa. Keluarga pengantin pria membeli mayat wanita itu sebesar 30.000 yuan atau 58 juta rupiah untuk menjadi pengantin hantu bersama putra kesayangan mereka. Kejadian aneh itu terjadi pada Juli beberapa tahun yang lalu. Namun baru ramai di media sosial Cina baru-baru ini. Mayat wanita yang dibeli pengantin pria itu bernama Zhou Mei. Setelah kejadian itu, Zhou yang masih hidup segera dibawa ke rumah sakit. Wanita itu ternyata bisu, tuli, dan memiliki keterbatasan mental. Menurut polisi, Zhou Mei tidak bisa memberikan keterangan atas kasus kejahatan yang ia alami tersebut. Namun setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil melacak 6 orang yang diduga melakukan praktik perdagangan manusia. Kelompok ini diketahui sering memanfaatkan serta menggunakan para wanita untuk bisnis prostitusi dan perdagangan manusia. Dari hasil penyelidikan, ditemukan seorang terduga pelaku bernama Li. Pelaku itu mengaku kepada polisi bahwa dia menjual Zhou kepada keluarga pengantin pria tersebut. Polisi kemudian juga berhasil menyelamatkan 5 wanita dari tangan kelompok jahat tersebut. Informasi yang diterima juga mengatakan bahwa salah satu dari pelaku sebelumnya pernah didakwa melakukan perdagangan manusia di pengadilan. Pernikahan hantu dilakukan sebagai bentuk kompensasi emosional bagi keluarga yang ditinggalkan. Terdengar dan terlihat tidak masuk akal, tapi memiliki jalinan emosional. Apakah hal itu bisa diterima? Jangan lupa like, komen, dan subscribe
untuk sajian video berupa kisah kelam dan mengerikan yang jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Stay strong, Darksiders.